Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali diizinkan oleh Allah untuk belajar bersama hukum-hukum Islam berkaitan dengan fikih muamalah. Semoga ilmu yang kita ketahui nantinya akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan ketakutan kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Sungguhnya hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Inilah buah hasil dari menuntut ilmu, menjadikan kita takut kepada Allah. Inilah salah satu manfaat dari menuntut ilmu. Jangan sampai ilmu yang kita ketahui nantinya menjadikan kita tidak takut kepada Allah, malah sengaja untuk mencari alasan-alasan untuk meninggalkan agama Islam ini, meninggalkan ajaran syariat Islam ini, atau untuk tujuannya agar dipuji oleh orang lain. Banyak orang yang belajar tujuannya untuk berdebat. Banyak juga orang yang kita lihat fitnah penuntut ilmu dengan ilmu yang diketahui sebagai alasan untuk tidak melakukan suatu amalan-amalan ibadah. Maka oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga niat kita ikhlas kepada Allah untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita dan menjadikan ilmu ini menjadi kita takut kepada Allah untuk kita amalkan tentunya. Di antara pembahasan yang kita akan bahas pada kajian kita kali ini merupakan, yaitu judulnya dengan judul kontrak berjangka. Ini adalah di antara pembahasan dalam buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, yang itu dalam pembahasan kaidah yang kedua yang menjadikan transaksi tersebut menjadi transaksi yang diharamkan, yaitu adanya unsur gharar, ketidakjelasan pada kontrak tersebut. Ya. Maka kita akan mengetahui pengertian dari kontrak berjangka tersebut dan bagaimana bentuk prakteknya, dan nanti akan kita ketahui bagaimana penjelasan ulama tentang hukum kontrak berjangka ini. Ini adalah pembahasan akhir di dalam buku Harta Haram Muamalah Kontemporer tentang masalah gharar. Kontrak berjangka atau forward contract atau nama lainnya future contract, yaitu
di sini di dalam buku harta haram dijelaskan bentuk atau prakteknya seperti apa, yaitu penjualan, pembelian jumlah tertentu dari barang atau surat berharga pemerintah, surat berharga pemerintah atau mata uang asing, valuta asing, dengan harga yang ditetapkan saat kontrak dan penyerahan serta penyelesaian harga tadi pada tanggal tertentu pada masa yang akan datang. Ya, dari sini kira-kira maknanya harga yang ditetapkan saat kontrak. Misalkan kita membeli valuta asing, contohnya membeli dolar atau membeli barang tapi di bursa, ya. Nah, kontrak berjangka ini sekarang ini umumnya dilakukan di bursa. Dan nama bursanya adalah bursa kontrak berjangka. Di sana, di bursa tersebut, seseorang bisa sebagai pembeli. Contohnya ingin membeli minyak mentah atau ingin membeli emas atau ingin membeli valuta asing. Nah, kemudian dia juga bisa menjual di bursa tersebut. Nah, kontrak dia tadi sebagai pembeli dan bisa juga dia melakukan kontrak dia sebagai penjual di bursa tersebut. Sudah disediakan, ya, tempat pasarnya adalah bursa. Tetapi ya, prakteknya ini kontrak ini maknanya adalah kewajiban. Kalau dia sebagai pembeli, kewajiban nanti pada tanggal yang ditentukan dia akan membayar, ya. Kalau dia sebagai pembeli, atau kalau dia sebagai penjual, pada tanggal tertentu yang ditentukan dia akan menjual barangnya. Tapi di bursa, prakteknya di bursa yang dilakukan di bursa itu tidak ada serah terimanya. Seseorang itu, ya, prakteknya dia hanya akhirnya kalau dia ingin menutup, dia tidak akan melakukan lagi, hanya sebagai bagaimana keuntungannya dalam sebagai menjual dan sebagai pembeli. Hanya di selisihnya saja. Misalkan dia melakukan kontrak di sini untung, misalkan dia akan memperkirakan bahwa suatu barang emas akan naik, misalkan, ya, dia perkirakan 1 bulan lagi emas akan naik, atau memprediksi besok atau 1 minggu lagi emas akan naik, sehingga dia membeli harga sekarang, ya, dia memperkirakan sekarang harganya 1 juta, 1 minggu lagi diperkirakan emas akan naik lebih dari 1 juta. Nah, sehingga dia melakukan pembeli. Nah, ternyata begitu tanggal yang ditentukan dalam kontrak, ya, ternyata terbukti naik. Tetapi dia juga sudah melakukan penjualan juga, melakukan kontrak penjualan juga dengan emas. Akhirnya dia hanya mengambil selisih harga tadi, perkiranya saja. Tidak ada betul-betul di bursa itu serah terima emas itu tidak ada. Ya, mayoritasnya prakteknya hanya melakukan itu saja. Melakukan bagaimana memprediksi, kemudian nanti diimbangkan antara pembelian dan penjualan. Kalau seandainya dia untung, maka dia akan mendapatkan selisih keuntungan tadi. Nah, jadi pengertiannya adalah
melakukan pembelian atau penjualan barang tertentu. Ya, contohnya dahulu di awal-awalnya memang terjadi serah terima. Sejarah bursa kontrak berjangka ini awalnya di Jepang. Ya, memang ada kesepakatan antara pembeli dan penjual, misalkan ingin membeli jagung. Ya, yang mana dibikin sepakatan sekarang harga jagungnya untuk 1 bulan lagi, misalkan dia akan beli 1 ton. Ya, harganya sekitar 10 juta. Nah, akan diserah terimakan pada tanggal itu ya jagung 1 ton dan si pembeli akan menyerahkan uangnya. Ya, itu awal-awalnya. Jadi pada kontrak tidak ada penyerahan uang, tidak ada penyerahan barang, terjadi nanti. Nah, seiring perkembangan teknologi, akhirnya sekarang bentuknya tidak ada lagi penyerahannya, hanya kontrak itu saja yang diperjualbelikan. Kontrak dia membeli dan kontrak dia menjual. Kalau dia untung selisih dari perkiraan tadi, maka uang itu yang diambil. Ya, ada standarisasi yang sudah diatur di bursa. Ada bagian legalitasnya, ada bagian clearingnya. Clearing itu yang akan melakukan pemungutan uang dan akan menyampaikan uang selisih tadi kepada penjual atau pembeli. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kita kembali pada buku harta haram. Pembelian penjualan jumlah tertentu barang atau surat berharga pemerintah atau mata uang asing. Ya. Dengan harga yang ditetapkan saat ini, penyerahan barang dan penyelesaiannya pada tanggal tertentu pada masa yang akan datang. Ya. Ini pengertiannya, tapi prakteknya tidak pernah terjadi serah terima. Tidak pernah terjadi serah terima. Serah terima ini hanya dalam pengertian. Transaksi ini umumnya dilakukan pedagang, ya. Nah, dia akan berspekulasi untuk membeli yang memperkirakan harga sebuah sekuritas atau barang akan naik. Ya, dia memperkirakan suatu barang akan naik. Contohnya emas kecenderungannya naik kan. Nah, dia memperkirakan sepertinya akan terjadi terjadi krisis ekonomi sehingga emas atau wacana-wacana terjadi di tengah masyarakat yang menyebabkan harga emas dia perkirakan akan naik. Nah, sehingga dia akan membeli emas tadi di bursa dengan kontrak berjangka. Nah, harga yang disepakati harga waktu dia melihat. Misalkan harga hari ini emas 1 juta. Nah, dia membeli kontrak yang harga 1 juta. Tapi penyerahannya kapan? Ya, kalau dia sebagai pembeli, berarti misalkan dia lihat akan perkirakan 1 bulan lagi atau 1 minggu lagi. Maka dia akan mendapatkan emas 1 minggu lagi, yang mana perkiraannya harga emas ketika itu sudah naik. Nah, bila ternyata benar harga emas tadi dibelinya naik, ya, pada tanggal yang akan diperkirakan naik, maka barang yang telah ia beli ia jual lagi. Dia jual lagi nanti barangnya. Dengan demikian ia mendapat keuntungan selisih harga jual dan beli. Nah, sebetulnya itu yang tadi kita katakan, dia beli kontrak pembelian, dia jual lagi. Beli, jual lagi, beli, jual lagi, begitu terus. Ya, ketika dia kayaknya sudah merasa untung, maka dia melakukan penutupan. Kalau tidak, dia akan buka terus, melakukan jual beli terus. Ya, jadinya judi ini. Ini bermain judi, yang mana dia menyerahkan uang di awalnya, kemudian dia bisa melakukan, dia harus untuk mendaftar melakukan itu, dia harus mendepositkan uang di badan clearingnya. Badan yang ditunjuk untuk melakukan itu, clearing itu. Maka dia harus membayar uang sekian persentase dari kontrak. Nah, nanti dia akan melakukan jual beli terus. Ya, paham kira-kira ya? Nah,
Nah, dengan demikian ia mendapatkan keuntungan selisih harga jual dan beli. Itu yang pertama. Yang kedua, juga dilakukan oleh pedagang spekulan jual. Kalau tadi dia pembeli, sekarang dia dalam bursa kontrak berjangka ini, seseorang itu boleh dia sebagai pembeli dan boleh juga sebagai penjual. Langsung, misalkan dia beli, ya, dia boleh juga menjual kontrak berjangka tadi. Nah, yang mengantisipasi bahwa surat berharga tentu akan turun nilainya. Jadi dia memperkirakan emas ini kayaknya akan turun. Saya akan menjualnya. Dia sudah perkirakan naik dan nanti dia juga memperkirakan barang-barang tertentu akan turun. Nah, dia akan menjual, ya. Yang awal kalau barang yang naik diperkirakan dibeli, kalau yang turun dia perkirakan untuk menjualnya. Dia bikin kontrak berjangka menjual. Yang mana dia melakukan menjual padahal barang itu belum dimilikinya. Dia melakukan jual, barang itu belum dimilikinya karena dia beli tadi dengan jangka juga. Ya. Tapi ada persyaratan bahwa pada tanggal tertentu dia akan melakukan penyerahan barang yang akan dia perkirakan turun tadi. Maka jika ternyata harga barang diperkirakan turun tadi benar perkiraannya, maka yang membelinya dari pasar. Tadi yang sudah kita katakan, dia sudah membeli dulu kontrak berjangka beli. Akhirnya dia jual lagi pada orang lain, sehingga dia mendapatkan selisih harga. Nah, ini bentuk sederhananya. Saya juga hanya tahu bentuk sederhananya, karena saya tidak praktisi ya. Tapi kita paling tidak, intinya sebagai penuntut ilmu, ya, kita akan mengetahui bagaimana perkataan para ulama, gambaran umum ya, dari bentuk praktek tadi. Adapun secara teknisnya tentu akan sulit. Butuh sertifikasi orang yang melakukannya itu. Dia juga butuh belajar supaya dia untung. Nah, intinya kita sebagai muslim ingin mengetahui kira-kira gambaran kasar dari bursa kontrak berjangka ini. Maka dari penjelasan bentuk transaksi yang tadi kita coba menjabarkan, maka agama Islam melarang bentuk transaksi tersebut. Ya. Kenapa dilarang? Karena terdapat hal-hal yang menyebabkan bertentangan dengan hukum Islam, yang mana ketika dilarang oleh Ta'ala pasti ada hal-hal yang menyebabkan mudarat ya bagi orang tersebut. Maka dalil haramnya pertama, dalam transaksi ini harga dan akad tunai pada saat itu. Ya, artinya harganya jelas. Kontraknya juga langsung tunai, berlaku. Artinya mengikat dua belah pihak. Ya. Mengikat artinya kontrak ini wajib dijalankan, berkewajiban masing-masing pihak untuk mengikuti kontrak yang dia lakukan. Tapi kontrak ini tidak kontrak hanya melihat di bursa saja ya. Tidak ada kontrak resmi, itu tidak ada. Ya. Kontraknya hanya dia melakukan pembelian begitu saja. Tapi barang dan uang akan diserah terimakan pada waktu yang akan datang. Ya. Paling cepat setelah 2 hari. Nah, paling cepat dalam bursa itu prakteknya 2 hari serah terimanya. Jadi dia setiap hari itu melakukan jual beli terus. Ya. Nanti proses serah terimanya tidak ada serah terima. Yang ada hanya dia menutup dan dia lihat, oh kayaknya saya hari ini untung, sehingga dia tutup, selesai urusan dia. Kalau dia rugi ya berarti dia yang bayar, rugi dia. Hal ini disebut dalam fikih dengan, adapun bentuk kontrak tadi dalam
fikih muamalah dinamakan dengan bai' dain bidain. Ya, artinya dain bidain itu jual beli utang dengan utang. Kontraknya sudah mengikat, tapi uangnya tidak diserahkan, barangnya juga tidak diserahkan dalam ketika kontrak tersebut. Jual beli ini disepakati haram hukumnya oleh para ulama. Ya. Jadi para ulama sepakat bentuk jual beli ini haram. Sebagaimana yang menukilkan kesepakatan ulama tentang haramnya jual beli uang dan barang tidak diserahkan ketika kontrak atau dikenal dengan bai'ud dain bidain ini, yaitu Imam Ahmad dan Ibnu Munzir. Imam Ahmad mengatakan para ulama sepakat bahwa kalau ada kesepakatan kontrak, uangnya tidak diserahkan ketika itu, dan barang juga tidak diserahkan ketika itu, maka ini hukumnya haram. Ya, ini hukumnya haram. Nah, kenapa kita membahas masalah ini? Ya, kalau yang kita gambarkan tadi, kontrak berjangka itu jual beli di bursa. Tetapi ya, ini juga ada bentuknya. Kalau di bursa, jual beli itu dilakukan antara pembeli dan penjual tidak mengenal orangnya. Dia tidak mengenal siapa yang membeli, siapa yang menjual, dia tidak mengenal. Yang jelas dia hanya melakukan dengan di bursa tersebut dia sebagai penjual pembeli. Tapi siapa yang akan membeli atau menjual tidak diketahui. Dan ada badan yang mengatur clearingnya, uang yang perjalanan uang tersebut, gerak jalan uangnya. Tapi kalau di tengah masyarakat ini juga bisa dilakukan kontrak berjangka ini. Ya. Misalkan saya mengenal, tentunya kalau saya sebagai pembeli dengan kontrak berjangka ini saya hanya melakukannya orang yang saya kenal. Begitu juga sebaliknya, melakukan jual beli kontrak berjangka ini dengan orang yang kita kenal langsung. Ya. Saya melakukan kontrak berjangka ini dengan orang yang saya kenal. Dia sebagai penjual dolar misalkan, jual beli dolar. Kemudian saya telepon, ya, berapa harga dolar hari ini rupiahnya? Misalkan dikatakan 14.000, ya. Karena saya akan perkirakan besok atau seminggu lagi dolar akan naik karena lagi kerusuhan atau lagi ada apa-apa gitu kan, lagi ada isu-isu. Nah, akhirnya saya sepakati kalau gitu saya beli dolar, ya, 10.000 dolar. Besok saya ambil, ya, uangnya besok saya ambil. Jadi melalui telepon tadi ada kesepakatan. Nah, ini juga dinamakan dengan kontrak berjangka. Kesepakatannya tadi mengikat, ya. Misalkan besok atau 1 minggu lagi akan saya ambil, maka ini kalau mengikat, walaupun hanya melalui ucapan telepon tadi, yang mana mengikat, bentuk mengikatnya ini orang tadi memang betul-betul dia berkewajiban melakukan menjual dolarnya. Ya. Nah, maka ini termasuk jual beli utang dengan utang. Ya, atau bisa juga dilakukan misalkan, ya, kita ini kebetulan akan banyak orang membeli dan menjual hewan kurban misalkan. Ya. Banyak orang yang ada juga yang mempraktekkan menjual spek hewan kurbannya. Misalkan sapi jenisnya ini, ya, beratnya sekian, harganya sekian, ya. Akhirnya dibikin kesepakatan diserah terimakan nanti 1 hari sebelum Lebaran. Dan kontrak ini mengikat, uangnya tidak diserahkan,
sapinya juga belum ada. Ya, sapinya juga belum ada. Tapi yang jelas sudah ada kesepakatan. Nah, ini juga sering terjadi, ya, sering terjadi dilakukan oleh pengurus-pengurus masjid. Mereka bikin kontrak dengan pedagang-pedagang sapi, ya sudah disebutkan kriteria sapinya ini, beratnya sekian, harganya harga hari ini. Kalau hari ini harganya lebih murah kan, kalau nanti lebih mahal. Nah, bikin kontrak. Nah, biasanya ada yang pakai DP dulu, total harganya misalkan 200 juta, di DP dulu 5 juta. Maka ini termasuk jual beli yang diharamkan. Kenapa? Karena jual belinya uangnya tidak diserahkan tunai, sapinya juga belum ada, nanti diserahkan menjelang yang misalkan waktu kesepakatannya 1 hari sebelum sebelum hari raya Idul Adha. Nah, ini adalah bentuk kontrak berjangka yang dipraktekkan di masyarakat. Nah, makanya perlu kita untuk mengetahui ada bentuk kontrak berjangka dipraktekkan di bursa, ada juga dipraktekkan di tengah masyarakat. Dan ini tadi yang kita katakan awal-awalnya dulu, ya, bursa kontrak berjangka itu di Jepang memang orang melakukan kontrak untuk melakukan jual komoditi seperti gabah, jagung, ya dulunya, kopi, beras, melakukan kontrak, penyerahan uangnya nanti, barang dan uangnya nanti. Memang ada serah terimanya, ya. Tapi itu dalam Islam diharamkan. Nah, hikmahnya, ya, kenapa hikmahnya yang jelas, ya, walaupun hadisnya ini lemah, yang mana Rasulullah SAW melarang jual hutang dengan hutang, tapi para ulama seluruhnya sepakat, sudah menjadi kaidah para ulama, ya, melakukan kontrak artinya mengikat dua belah pihak, uang tidak diserahkan, barang tidak diserahkan, ya, ini adalah haram karena ada unsur ketidakjelasannya. Ada unsur ketidakjelasannya. Sangat besar kemungkinan, ya, untuk tidak terjadinya serah terima. Ya. Tidak terjadinya serah terima, dan intinya adalah ini ada dalil kaidah yang sudah disepakati para ulama tentang keharamannya. Nah, kalau kita lihat, ya, awalnya dahulu memang ada serah terima. Tapi seiring perkembangan zaman ketika orang-orang terus melakukan, sekarang tidak ada lagi serah terima barangnya. Paham? Inilah yang hikmahnya dilarang oleh Allah Ta'ala. Allah mengetahui, namanya sadduz zari'ah. Ya. Nah, itulah betul-betul syariat Islam itu sempurna dari Allah Ta'ala. Supaya tidak ada terjadi maka supaya tidak terjadi namanya sadduz zari'ah. Supaya tidak terjadi akhirnya sudah diharamkan. Ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Maka sangat banyak dalam Islam ini, ya, Allah haramkan hal-hal yang bisa mengakibatkan nantinya jatuh pada yang haram. Ya. Contoh, Allah mengharamkan menggambar makhluk bernyawa. Allah mengharamkan, ya, membuat patung. Nah, hikmahnya apa? Karena ini menjadi sarana nanti adanya orang-orang yang menyembah atau sarana untuk kemusyrikan. Kita ketahui bahwa awal mulanya kemusyrikan beribadah kepada orang soleh itu pada Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh, mereka membuat patung orang-orang soleh. Tujuan mereka untuk apa? Agar mereka untuk semangat beribadah. Nah, sekarang pun kita lihat banyak di tempat-tempat rumah makan ada foto-foto orang soleh. Apa keyakinan mereka? Keyakinan mereka mendatangkan kebaikan, mengundang para pembeli, ada keberkahan pada orang soleh tersebut. Nah, inilah hikmahnya, ya, bahwa betul-betul syariat Islam itu
ya, sempurna dari Allah Ta'ala. Ada hal-hal yang bisa merubah, bisa menyebabkan kemaksiatan, itu di awal sudah diharamkan dari awal. Intinya bahwa ada larangan dalam Islam kontrak yang mana uang dan barang tidak diserah terimakan secara tunai. Dalil kedua, ya tadi kita ketahui transaksi ini umumnya dilakukan oleh spekulan yang memperkirakan jual sebelum barang yang dimilikinya. Jadi dia akan menjual barang-barang yang diprediksi akan turun, tapi barang yang dijualnya belum dia miliki. Ya, ketika betul-betul turun, nanti dia akan membeli di pasar, kemudian dia menjualnya. Ya, di pasarnya pasar bursa itu juga. Nah, maka ya praktek seperti ini menjual barang yang belum dimiliki. Dia sudah melakukan kontrak untuk menjual, tapi barang yang dijual itu belum dia miliki. Ya, maka ini termasuk larang Nabi, la tabi ma laysa indak. Yang mana Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah SAW, seorang datang kepadaku, ya, yang mana dia ingin membeli sesuatu barang. Kebetulan barang itu tidak ada pada aku saat itu. Bolehkah aku melakukan akad jual beli dengan orang tersebut? Ya, melakukan akad jual beli dengan orang tersebut. Kemudian saya beli barangnya dari pasar. Nah, barang yang dia butuhkannya tersebut saya beli dari pasar. Maka Nabi mengatakan, la tabi ma laysa indak. Jangan menjual barang yang belum engkau miliki. Nah, nah ini juga tadi prakteknya si penjual dia belum memiliki barang yang dia miliki. Nah, kemudian alasan ketiga, bursa kontrak berjangka ini diharamkan oleh para ulama, ya. Karena transaksi jual beli bursa berjangka ini sesungguhnya bukanlah tujuan dari para pedagang. Jadi tujuannya bukan untuk membeli barang-barang, bukan itu sekarang ini, ya. Bukan itu tujuannya. Tapi tujuan mereka sesungguhnya hanyalah selisih dua harga, selisih jual dan beli dengan kontrak tadi. Nah, terbukti bahwa pada umumnya di saat penyelesaian, maksudnya kontrak itu jatuh tempo, ya, tidak terjadi serah terima uang dan barang antara penjual dan pembeli. Yang terjadi hanyalah perhitungan selisih harga dan yang beruntung menerima selisih harga. Nah, tadi kalau dia sudah selesai, dia menutupnya. Berarti dia lihat, oh saya untung, maka dia mendapatkan selisihnya. Kalau dia rugi, maka dia uangnya berkurang, dipotong oleh clearing. Ya. Nah ini hukumnya adalah judi. Ya, hukumnya judi yang mana dia bayar uang, maka uang diperjualbelikannya, maka dia memperkirakan akan untung, ternyata dia rugi. Nah, ya di bursa seperti ini, jual seperti ini, hikmah judi kalau kita perhatikan, kenapa Allah mengharamkan judi? Karena salah satu penyebab wa yasuddakum an dzikrillah, memalingkan kalian dari berzikir kepada Allah. Ya. Nah, inilah salah satu hikmah dilarang judi oleh Ta'ala. Karena dengan adanya judi seperti ini, akhirnya orang-orang apa? Memfokuskan pikirannya agar dia beruntung. Padahal untung dan ruginya tidak jelas. Ya. Untung dan ruginya tidak jelas, tapi dia akhirnya memfokuskan pikirannya sesuatu yang tidak jelas. Dan akhirnya dia lupa berzikir kepada Allah. Dan di sanalah setan berperan untuk memalingkan dari berzikir kepada Allah. Ya, makanya orang melakukan zikir ini, orang-orang yang melakukan jual beli bursa ini di kontrak berjangka ini, ya maka mereka stres, tingkat stresnya tinggi. Ya bisa satu hari itu bisa untung banyak, bisa juga dia ruginya sampai banyak. Nah,
Sehingga dia apa? Pikirannya tidak tenang. Sulit untuk tenang. Nah, dan begitu juga tidak jauh berbeda dalam bursa saham. Ya. Maka ada opsi. Kalau ini tadi kontrak berjangka memang ada kewajiban. Kalau opsi hak untuk menjual atau membeli. Nah, itu perbedaan antara opsi dengan kontrak berjangka. Kalau kontrak berjangka sudah berkewajiban dia untuk sebagai penjual untuk menyerahkan uang barang, tapi tidak ada menyerah barang sebetulnya ya. Hanya clearing uang saja. Kalau dalam bursa saham, maka opsi hak ya dia boleh untuk membeli atau hak untuk tidak membeli. Ya, hampir sama saja bentuknya. Nah, bursa saham seperti itu juga. Akhirnya orang-orang pada hakikatnya itu judi. Tidak ada serah terima saham, itu tidak ada. Jarang orang sekarang ini bermain di bursa saham, ingin membeli saham untuk dimiliki, itu jarang. Dia hanya prakteknya, ya, dia akan memperkirakan saham ini akan naik, besok akan naik. Maka dia beli opsi bahwa dia akan membeli. Ya, ternyata benar, ya lebih naik. Maka dia mendapat keuntungan. Dan begitu juga dia perkirakan turun, dia melakukan opsi untuk menjual, sama dengan tadi. Maka selisih dan menjual dan membeli ini, maka dia mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Nah, itulah tadi bentuk jual beli bursa kontrak berjangka dan tidak jauh beda dengan kontrak opsi, yang mana kontrak opsi ini opsi untuk membeli atau opsi untuk tidak membeli saham di bursa saham. Ya hampir sama prakteknya. Intinya orang-orang melakukan sekarang, dia ingin mendapatkan selisih dari harga ya saham yang diperkirakan naik atau turun. Maka semuanya adalah termasuk jual beli yang gharar, tidak jelas, termasuk dari judi. Ya. Untuk mempersingkat, karena saya yakin tidak banyak masyarakat ya. Setelah dibaca, ternyata tidak banyak masyarakat kita melakukan jual beli bursa saham ini dan jual beli bursa berjangka ini. Alhamdulillah. Ya. Tapi ada bentuk-bentuk tadi praktek kontrak berjangka yang sering dilakukan masyarakat antara orang-orang yang dia kenal. Nah, ini yang perlu kita ketahui, itu yang tadi yang saya jelaskan, ya, dalil keharamannya. Nah, oleh karena itu, selesailah pembahasan kita dalam masalah kaidah yang kedua yang menjadikan transaksi tersebut diharamkan dalam Islam karena adanya unsur ketidakjelasan atau dikenal dengan unsur gharar. Maka untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas kaidah yang ketiga yang menjadikan kontrak tersebut diharamkan karena terdapatnya unsur riba. Ya. Saya rasa materi kita cukupkan dulu dan sisa waktu kita sampai jam 11 nanti, banyak panjang waktunya untuk kita diskusi dan tanya jawab. Syukran jazakallah khairan pada Al-Ustaz Irfan Doni atas materinya. Semoga kita bisa mendapatkan faedah yang beliau sampaikan. Untuk saat ini kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan untuk yang ingin bertanya, untuk memudahkan pertanyaan bisa dipahami, dan untuk memudahkan Ustaz menjawab bisa bertanya langsung melalui mikrofon yang telah disediakan. Untuk pertanyaan satu orang satu pertanyaan, silakan untuk Iwan dulu. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, ini terkait masalah investasi ya Ustadz. Ada program investasi yang ditawarkan sebuah PT. Jadi sistem investasinya itu si PT menyediakan kotak-kotak yang sudah berisi koloni lebah Ustadz. Apa? Kotak, oke. Koloni lebah. Lalu kotak-kotak tersebut ditawarkan kepada masyarakat yang mau berinvestasi kepada PT tersebut dengan harga per kotaknya itu 1,2 juta rupiah. Misal Ana ngambil 10 kotak, berarti Ana menyerahkan uang ke PT tersebut senilai 12 juta rupiah dan Ana diberi 10 kotak lebah. Apa? 10 kotak lebah. Di apa?
Saya memberikan uang senilai 12 juta, Kemudian, lalu Anda dapat kotak sejumlah 10 kotak gitu Ustaz. Lalu Anda harus menyediakan tempat untuk kotak-kotak tersebut, dan Anda juga harus menyiapkan tanaman-tanaman bunga untuk pakan si koloni lebah tersebut Ustaz. Ya, tapi sebelumnya si pihak PT tersebut melakukan survei terlebih dahulu ke tempat Ana untuk dinilai layak atau tidaknya tempat Ana untuk budidaya lebah. Lalu setelah 4 bulan waktunya panen, setiap kotak dihargai senilai 1,6 juta rupiah. Artinya setiap kotak Ana mendapatkan untung 400.000. Lalu kotak-kotak itu setelah siap panen dibawa oleh pihak PT tersebut Ustaz untuk diolah dan diambil madunya dan dijual oleh pihak PT tersebut. Dan uang diserahkan kepada Ana senilai berarti 16 juta kalau Ana ambil 10 kotak. ya, Yang mau ditanyakan bagaimana investasi ini dalam pandangan syariat Islam Ustaz. baik. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, kita diskusi ya. Kita diskusi. Masya Allah. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apakah harga kotak 16 juta itu disepakati di awal apa nanti ketika memang ada madunya? Sudah disepakati dari awal Ustaz. Seandainya tidak ada madu, tetap dibeli 16 juta. Iya, jadi si pihak PT tersebut yang menanggung gitu Ustaz. Misalnya madunya banyak ya mereka untung banyak. Untung Kalau misalnya, banyak. Iya, kalau misalnya madunya sedikit ya. Baik. Itu pertanyaan. Jawabannya itu ya, jelas. Kemudian, kalau mati, misalkan mati satu koloni, siapa yang menanggung? Jadi kalau misalnya ada yang mati gitu Ustaz, koloninya nanti diganti sama PT tersebut. Diganti sama PT-nya. Nggak ada ruginya dong berarti. Iya, jadi kita cuma rugi menyiapkan tanaman sama tempat gitu Ustaz. Nah, baik. Kira-kira gimana menurut antum? Siapa yang bisa jawabnya? Nah, kita kan tadi sih katakan kita diskusi, sifatnya diskusi ya. Diskusi. Nah, siapa yang bisa menjawab kira-kira? Hah? Jelas sekali, Pak. Kalau tidak jelaskan jelas sekali. Sangat jelas. Kita belinya cuma 1.200.000, akan dibeli lagi oleh PT walaupun gimana pun keadaannya dibeli 1.600.000. Sangat jelas itu. Nah, gimana kira-kira hukumnya? Nah, kayaknya pada bingung juga semuanya. Ya, baik. Pertama, yang perlu kita ketahui ya. Nah, ini tepat ini ya, kena kontrak berjangka. Yang berjangkanya transaksi beli perusahaan tadi. Yang mana dia membeli ya dengan harga 1.600.000 4 bulan berikutnya. Ya. Sudah disepakati barangnya sekarang. Iya, barang disepakati kotak ini, harganya juga sudah disepakati sekarang. Ya. Tapi setelah terima jual belinya nanti 4 bulan lagi. Berarti ini termasuk kontrak yang berjangka. Maka ini ada unsur ghorornya, betul kata Bapak, ada unsur ghorornya pada barang yang diperjualbelikan. Ya, barang madunya tadi itu ada kemungkinan banyak untung perusahaan. Karena dia mungkin ya dengan pengalamannya mungkin awal-awalnya, walau alam ya. Tapi intinya di sini ada pihak yang dirugikan diuntungkan. Nah, bisa jadi orang ini ya bisa ada kemungkinan terjadi orang ini tidak tahu dan itu juga ada faktor alamnya. Ada kemungkinan si investasi tidak mengetahui lingkungannya. Nah, si perusahaan ini karena dia sudah pengalaman, wah kalau seperti ini kayaknya dia memperkirakan untung banyak ini, banyak madunya. Paham maksud saya? Dilihat lingkungannya, wah ini kayaknya banyak madu. Sudah disepakati harga sekian, maka dia untung banyak. Ya kan? Nah, ada juga faktor alam. Faktor alamnya
terjadi musibah. Apa yang bisa lebah itu mati biasa kenapa? Atau Nah, karena kena panas. panas. Madunya dikit. Rugi nggak perusahaan tadi? Rugi dia kan? Nah, sangat terjadi untung ruginya sangat tinggi. Maka kepastian untuk dibeli harga 1.600.000 itu tidak dibolehkan dalam Islam. Kira-kira bisa dipahami? Nah, di sana larangan Islamnya yaitu pembelian dengan harga tertentu sudah dipastikan, nanti untuk pembelian jangka waktu itu maka diharamkan. Wallahu ta'ala. Solusinya bagaimana? Solusinya ya bisa dengan realnya nanti. Ya. Jadi realnya kita lihat gimana perkembangannya. Tapi dia harus terbuka. Biasanya supaya menarik masyarakat dia harus terbuka. Ya. Jadi yang biasanya madu itu banyak lingkungannya seperti ini. Dia jelaskan, bikin lingkungan seperti ini. Nah, begitu hasilnya, kamu kalau melakukan ini hasilnya banyak. Kamu nanti akan kami beli sesuai dengan kriteria madunya itu. Nah, itu yang supaya halalnya. Bisa dipahami? Nah, Jadi Allah Ta'ala. keuntungan itu nggak boleh tetap gitu Ustaz ya. Betul. Kalau sudah ditetapkan itu sama saja dengan pinjam uang itu. Ya, itu Walaupun ada serah terima barang dan uang di awal gitu Ustaz ya. kamu plase. Pada hakikatnya dia sudah pastikan untungnya sekian. Ya. Ya kan? Dan itu yang tidak boleh. Ya, itu hilah untuk melakukan riba itu. Walaupun ada barang-barang yang real yang diserah terimakan, tapi bentuk praktek kontrak berjangka membeli oleh perusahaan tadi itu adalah kontrak berjangka, maka itu diharamkan. Ya, Masya Allah. Nah Ustaz, syukran jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Jazakumullah khair. Apa Ustaz hadiahnya Ustaz? Saya menjawab sesuai dengan pertanyaan ya. Kalau nanti prakteknya ternyata tidak itu, saya hanya menjelaskan sesuai dengan pertanyaan. Tafadhol. Silakan untuk selanjutnya untuk Ahwat, dipersilakan. Silakan kalau ada yang konsultasi bisnis juga silakan. Mumpung lagi gratis. Di kajian kita bahas bersama-sama. Kalau tidak, kalau konsultasi bisnis ini bisa mahal ini. Per jamnya bisa jutaan ya. Silakan Akhwat. Salam. Nggak ada. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, biasanya kan sekarang itu ada BNI Link, BRI Link gitu. Kalau jadi agennya, kira-kira boleh nggak apa? Gimana tuh keuntungannya kan? Biasanya kan ngirim seandainya 1 juta, terus ada uang itunya 15.000 gitu. Kira-kira haram nggak itu yang 15.000-nya itu? Apa jasa apa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, saya belum jelas. Apa tadi? Ada yang jelas? Kayak ini jasa yang di BRI Link, BNI Link kayak gitu tuh kan ada jasanya kirim uang gitu atau transfer. Oh iya. Uang. Ya. Pertanyaannya Iya, kan ada jasanya tuh biasanya 15.000 apa 5.000 apa berapa gitu. Kira-kira itu gimana tuh? Iya, ini udah berapa kali tanyakan ya. Saya belum tahu praktek bisnisnya seperti apa. Ada yang bisa menjelaskan bentuk praktek bisnis dari BRI Link ya, atau yang produk-produk yang lainnya serupa. Ada yang tahu prakteknya? Karena pertanyaannya langsung apa hukumnya? Saya tidak tahu prakteknya. Ya, wallahu taala alam. Kalau ada yang tahu prakteknya seperti apa, mungkin ada yang praktisi. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bertanya sesuai yang tadi itu. Intinya seperti saya buka BRI Link.
Buka rekening BRI. Jasa. Pertama, untuk bisa melakukan itu kita harus buka rekening dulu di BRI. Iya. Oke. Kita buka rekening di BRI. Kemudian kedua, Terus nyimpan modal dulu berapa juta? kita nabung dulu di BRI. Minimal berapa juta? Minimal 5 juta. sekian juta. Kemudian Terus orang lain nasabah itu misalkan mau transfer ke rekening tujuan yang diinginkan. Kalau ke BRI lagi, kalau di bawah 1 juta misalkan uang jasanya itu 10.000 kalau nggak salah. 10.000. Karena kita punya rekening, kita nggak kena biaya, tapi orang yang ke kita tagihkan biaya 10.000. Iya. Oke. Kemudian kalau di atas 1 juta nambah lagi 15.000 apa tiap-tiap di atas bank 1 beda juta gitu. 15.000. Itu hanya sesama BRI. Ada ke BNI, ada ke bank yang lain. Kalau ke bank lain harganya lebih mahal lagi. Beda-beda gitu. Beda-beda. Yang ditanyakan maksudnya yang jasanya itu boleh apa enggak? Pertanyaannya kenapa hanya ke jasa saja? Banyak sumber hukum Iya. yang harus dibahas di sana. Ya intinya gitu loh, Ustaz. Makanya saya ingin tanya, prakteknya seperti apa? Ya, ini pertanyaan termasuk pertanyaan menjebak ini. Ya. Kalau hanya jasa hukumnya boleh. Paham maksud saya? Iya, iya. Hukum jasa orang bekerja, ya dapat jasa boleh. Tetapi prakteknya yang perlu diketahui. Nah, makanya kalau bertanya, jelaskan dulu gambarannya supaya hukumnya dengan gambaran tadi hukumnya tepat sasaran. Ya. Jangan kita yang membuat pertanyaan langsung padahal tidak mewakili gambaran bisnis yang dijalankan. Ya. Maka saya sarankan supaya tepat sasaran, jelaskan, ceritakan bentuk praktek bisnisnya. Nah, dari situ kita bahas hukum syariatnya. Baik. Nah, dari gambaran tadi, ya, pertama harus membuka rekening di bank BRI. Maka membuka rekening bank BRI ini hukum asalnya haram. Ya, kenapa? Karena ada bunga di sana. Apalagi memang disyaratkan harus deposito, harus nabung. Berarti kenapa dalam kontrak buka rekening BRI itu ya sudah disepakati kita akan mendapatkan bunga, ya kan? Nah, berarti kita sudah menyetujui melakukan riba. Awalnya saja kita sudah berdosa melakukan riba. Persetujuan tentang adanya bunga. Ya. Kecuali terpaksa. Kita terpaksa nggak untuk melakukannya? Terpaksa itu maksudnya dalam Islam, kalau tidak kita lakukan, ya kita bisa mati. Atau hilang agama kita, atau hilang kehormatan kita, atau hilang nyawa kita. Nah, tergantung antara orang ini, mungkin kalau tidak melakukan itu dia bisa meninggal. Nah, mungkin bagi dia boleh. Ya, bolehnya riba itu kalau darurat. Nah, itu yang pertama. Nah, solusinya bagaimana? Bisa solusinya dia minta persyaratan rekeningnya tidak berbunga. Ya, itu solusinya. Salah satu kalau memang dia ingin menjadi halal, maka minta tidak berbunga rekening dia. Minta untuk tidak adanya bunga pada rekeningnya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, baru jasa Transfer. dilihat dari besaran jumlah transaksi transfernya. Ya. Maka walau ta'alam jasa kalau memang murni jasa, maka boleh dari bentuk transaksi nominal uang yang ditransfer. Ya. Mungkin karena memang biayanya yang besar itu mungkin lebih besar, ada biaya-biaya yang dikeluarkan lebih besar hingga lebih besar. Intinya jasa itu tergantung kesepakatan dua pihak saja, tidak ada aturannya dalam Islam. Ya.
Nah, itu dibolehkan maka dikembalikan pada hukum asalnya adalah boleh. Tapi catatannya tadi, membuka rekening di bank BR tadi, wallahu ta'ala alam. Seandainya tidak boleh gitu, tidak boleh, tetap harus ada bunga. Terus kita siasati, kita akhirnya hitung bunganya kita nggak makan gitu, kita diinfakan apa gimana Ustaz? Makanya saya katakan, ya, bolehnya melakukan kontrak riba itu karena terpaksa. Memang kita terpaksa nggak untuk melakukan kontrak riba itu? Ya, ya, dengan alasan bunganya nanti nggak dimakan. Tapi kita menyetujui hukum riba itu, kontrak itu artinya kita menyetujui kontrak riba. Nah, padahal Allah sudah jelas melarang ya tentang maka faman ja'u mau'izatun mir rabbi fantaha. Kalau sudah paham ini adalah riba, maka berhenti. Ya. Maka berhenti itu bentuknya jangan melakukan kontrak-kontrak yang ada ribanya, ada bunganya. Kira-kira bisa dipahami? Masih banyak sarana yang halal yang lain. Kenapa kita fokus hanya pada itu? Yang haram itu pasti mendatangkan mudarat. Ya. Allah Ta'ala. Ya, syukran Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan. Ini yang untuk siapa ini? Nah, untuk Ahmad ada. Untuk keduanya ya. Untuk Ahmad ada. Di Ini bawah. juga ikut membantu, silakan. Masya Allah. Silakan untuk Ikhwan yang ingin bertanya. Silakan Pak. Silakan Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, saya sedang melakukan aktivitas jual beli, baik secara cash ataupun kredit. Nah, yang ingin saya tanyakan, banyak customer kami yang dari luar kota, Ustaz. Apakah akadnya bisa dilakukan secara virtual ataupun via phone seperti itu, Ustaz? Apakah Akadnya bisa akad jual beli dilakukan secara virtual? Ya, dengan menunjukkan barang yang sudah saya beli. Biasanya kan video call, ditunjukkan ini saya punya tas, tasnya ada, jadi barang itu memang sudah milik saya seperti itu, Ustaz. Coba jelaskan, mau nggak menjelaskan prakteknya? Boleh. Kalau Jadi- kalau pertanyaan umum seperti itu jawabannya boleh saja. Tapi saya ingin tahu prakteknya seperti apa. Prakteknya saya contoh customer saya dari luar kota, dia ingin- Barang yang dijual contohnya contohnya HP lah, HP. HP. Ya, jadi dari luar kota dia request untuk HP A. Saya belikan di kota saya HP tersebut. Kita cek, kita sudah buka dan kita lakukan video call biasanya. Oke. Kita lihatkan barangnya, ini baru dari toko, tapi standar kita kan harus di unboxing biasanya seperti ya. Kita lihat, cek. Kita unboxing di depan kelayakannya. dia. Ya, Nah, seperti itu. kemudian Kita lakukan akad tersebut. Biasanya kan ada yang jual beli kredit berapa bulan tenornya. bentar. Kita Ini sepakati yang di situ. pertama cash dulu. Ya, Kemudian dia transfer langsung. ya. Masih Ada- tersambung ini. Ya, ada yang kredit juga, Ustadz. Enggak, yang cash dulu. Oh, yang cash. Yang cash biasanya langsung setelah kita unboxing. Oke. Sedang virtual ini juga Ya. dia transfer. Ya, oke. Kita sepakati dia transfer, besoknya barang kita kirim. Seperti Kirim. itu. Ya. Rusak apa di jalan? Ya. Kalau rusak HP-nya di jalan. Nah, kita ada garansi di situ, Ustaz. Karena kita pengiriman kan dari kita. Alhamdulillah selama ini sih kita melakukan hal seperti itu tidak ada masalah. Garansinya seperti apa? Kalaupun rusak itu kita masih kan biasanya dari toko ya. Kita standar packing tetap kita lakukan standar packing untuk produk ini aman. Cuma kondisinya nanti rusak, nah nanti kita Kembalikan sepakati selisih ya. harga. Betul seperti itu. Baik. Ustaz. Kalau seperti itu, ya, maka yang cash tadi boleh. Dan harus disepakati dari awal si pembeli hanya menerima barangnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal. Ya, berarti semuanya risiko ditanggung oleh si penjual. Ya. Kalau seperti itu boleh. Kemudian yang kredit. Kalau kredit sama. Jadi kita biasanya kita kan juga meringankan teman-teman kita yang tidak bisa memberi secara cash. Kita sepakati di situ ada persentase yang sudah kita sepakati. Itu pun sama seperti itu. Jadi kita melakukan akadnya virtual. Seperti contoh kita jual HP ini, saya belinya 1 juta. Saya jual HP ini 1.100.000.
Tapi barangnya sudah ada di Sudah ada seperti lihat. yang kredit tadi. Ya, seperti yang kondisi kredit Yang tadi. cash tadi. Ya, yang cash tadi. Setelah itu kita lakukan akad. Akad tertulis. Hanya virtual saja. Virtual bentuknya apa? Bentuk video call. Video call. Ya, jadi kita bicara dengan Itu direkam berarti. ya. Dengan customer kita lakukan akad untuk contoh 2 bulan. Jadi 1.100.000 mungkin bayarnya nanti per bulannya adalah 550 seperti itu, Ustaz. Nah, gitu sering kita lakukan secara virtual seperti itu. Apakah diperbolehkan? Kemudian barang kita kirim. Nah, kemudian barang juga kita kirim. Ya, boleh. Wallahu ta'ala boleh. Ya, maka sudah terpenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Ya. Wallahu ta'ala. Terus satu lagi boleh nggak, Ustaz? Silakan. Yang kedua pertanyaannya. Tapi hadiahnya cuma 1 ya. Iya. Saya bisa 2. Yang kedua pertanyaannya, banyak juga customer saya yang minta produk itu dalam bentuk bangunan fisik seperti renovasi rumah ataupun pembuatan warung. Nah, itu metode yang harus saya ambil seperti apa? Ini belum saya jalanin. Cuma ada beberapa customer yang dia tidak punya uang, dia pengen dibuatkan kayak toko gitu. Jadi di situ kan ada 2 faktor ya, ada materialnya itu sendiri dan juga di situ ada jasa tukang. Nah, ini yang belum saya tahu bagaimana untuk akadnya. Karena di situ ada 2. Kalau barang mungkin jelas ya. Kita beli bata, semen, kita jual. Nah, untuk jasa tukangnya seperti apa? Ini yang belum saya tahu. Nah, untuk barangnya berarti akadnya bisa dengan jual beli kredit. Ya, antum belikan dulu. Ya, bisa dengan kredit. Bisa dengan bentuk murabahah, ya, murabahah kredit. Dia sebutkan speknya, antum beli di toko, suruh toko tadi antum terima, antum lihat, cek, kemudian kirim ke tempat itu. Ya, adapun jasa juga bisa, ya, antum kontrak dulu dengan tukang, bisa juga caranya. Kontrakin tukang untuk kerjaan ini berapa, sepakati dulu. Cuman resikonya kalau tukangnya kabur, antum bertanggung jawab. Ya, bisa dengan begitu antum jual beli sepakati. Misalkan bangunan seperti ini tukang perkirakan 10 juta. Nah, antum ingin margin juga, bisa dijual dengan 12 juta ke si pembeli tadi. Ya, itu bisa. Cuman antum bertanggung jawab yang akan mengurus tukang tadi. Bisa dipahami? Ya, bisa menjual jasa dengan cara kredit. Ya, dimiliki dulu, bentuk kepemilikan jasa tadi ya, antum kontrak dulu dengan tukangnya. Nah, kemudian baru antum jual jasa tadi kepada si tadi. Jadi ada 2 kontrak ya. Atau bisa juga langsung istisna. Kalau itu kan 2 akad. Kontrak jual beli barang dan jual beli jasa. Atau jadikan 1 saja istisna, antum sebagai kontraktornya. Ya. Sistem diborong itu, Ustaz ya? Sistem borong. Oh, ya. Itu kontraknya cuma 1, istisna. Jadi antum menghitung barangnya berapa, tukangnya berapa, antum totalin, jual, naikin harganya, jual ke dia. Akadnya istisna. Sistem borongan. Cuman antum tanggung jawab kalau tukangnya kabur atau barang tidak cukup, antum berisiko. Dengan 2 cara itu. Bisa dipahami? Terima kasih, Ustaz. Iya. Paham. Semoga banyak untungnya. Ya, diberkahi Allah. Silakan, hadiahnya 1 cuman. Ustaz, ada pertanyaan. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Untuk kontrak berjangka pembelian hewan kurban yang sesuai syariat gimana, Ustaz? Mohon nasihatnya. Misalkan bayar DP 1 bulan sebelum Idul Adha, lalu hewan dikirim 1 hari sebelum Idul Adha, seperti itu, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Misalkannya ini tidak boleh. Ya. Misalkannya tadi, misalkan apa tadi? DP 1 bulan sebelum Idul Adha. Lalu hewan dikirim 1 hari sebelum Idul Adha, seperti itu. Nah, bagaimana solusinya hewan kurban? Ya. Solusinya banyak ya. Di antaranya bisa kita jual beli DP. Ya. Contoh, kita langsung lihat sapinya. Lihat sapinya. Nah, kita pilih yang mana akan kita beli. Langsung tentukan harganya saat itu juga. Ya. Misalkan sepakati harganya 20 juta.
Kita bayar DP 500.000, otomatis sapi tersebut sudah menjadi milik kita. Nah, terus bagaimana? Ya sudah milik kita, kita bawa ke rumah kita. Tapi kita punya lahan. Nah, bikin lagi kesepakatan dengan penjual, bisa tidak tolong ngurusin sapi saya? Ya. Akadnya adalah kalau gratis alhamdulillah. Tapi kalau mati kita yang tanggung jawab. Paham maksud saya? Tolong ya jagain sapi saya. Nggak apa-apa Pak, gratis. Ini layanan dari kami misalkan. Tapi ada yang pahami kalau mati kita yang tanggung jawab. Maka risiko kita. Nah, itu solusi yang pertama. Paham maksud saya? Itu solusi pertama. Yang kedua, bisa bentuk salam. Ya, ini masih dibolehkan oleh para ulama. Bentuk salam itu bagaimana? Salam itu disebutkan spek sapinya. Ya, speknya saja. Berat sapi berapa biasanya? Beratnya 200 kilo. 250 kilo dagingnya. Nah, dengan harga per kilonya 50.000, ya. Anggap kena beli jauh 1 tahun ke depan kan 1 kilonya 20.000, padahal kalau langsung itu 100.000 misalkan ya. Ini per kilonya cuma 50.000, kena beli banyak. Nah, total harganya misalkan 20 juta ya, misalkan. Nah, kita bayar seluruhnya 20 juta. Nah, nanti disepakati dari kontrak tersebut diserahkan 1 hari sebelum Idul Adha atau tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Nah, sudah itu juga dibolehkan, dinamakan dengan jual beli salam. Ya. Kalau yang pertama jual beli tidak tunai, kalau yang kedua jual beli salam. Uangnya kita serahkan semua 20 juta. Si penjual berkewajiban menyerahkan spek hewan yang dia sebutkan. Ya. Pertanyaannya, spek hewan ini tentu nah, makanya para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan tidak boleh salam pada hewan. Ya, kenapa tidak boleh salam pada hewan? Karena sulit untuk mencari spek yang disepakati. Nah, mencari hewan yang berat 200 kilo itu susah. Ya. Mesti ada lebih, ada kurang. Bagaimana kalau terjadi speknya tidak sesuai dengan disepakati? Nah, maka ulama yang bolehkan, dan ini masih dibolehkan dalam mazhab Syafi'i wallahu ta'ala, ya, kalau tidak salah, maka ketika barang tidak sesuai dengan kontrak, maka dilakukan ya penyesuaian. Ternyata kurang, sulit Pak kami mencari, ya terjadi penyesuaian. Atau berlebih Pak, ya terjadi penyesuaian. Wallahu ta'ala alam. Ini 2 solusi yang bisa dilakukan agar dia dibolehkan. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Silakan untuk akhwat yang ingin bertanya. Sebelum ditanya akhwat, kesalahan yang terjadi, ya. Biasanya yang pakai DP tadi, kalau mati kami yang nanggung. Si pedagangnya mengatakan, ya, titipkan Pak, kalau mati kami yang nanggung, ini boleh atau tidak? Ya. Maka Allah Ta'ala ini bisa akibatkan kezoliman karena dia, ya, maka tidak dibenarkan, bisa menyebabkan kezoliman. Apa urusannya dia menanggung? Padahal dia sudah lepas, bukan milik dia, milik orang lain. Kenapa dia harus menanggung? Ya, maka ini tidak dibolehkan. Wallahu ta'ala. Kecuali kalau memang ada unsur kelalaian. Unsur kelalaian, ya. Contohnya nggak dikasih makan karena sudah laku, ya udah nih cuekin aja, udah bukan punya kita lagi, nggak usah kasih makan, mati, nah, maka dia bertanggung jawab. Ya, mau bertanya Pak? Oh, barusan nyambung, silakan. Tapi dapat hadiah nggak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan yang berhubungan dengan hewan kurban, ini pengalaman pribadi Ustaz ya. Ya mungkin saya juga kurang paham, kemudian yang nyala nggak mikrofonnya? Mikrofonnya nyala? Nyala, silakan. Nah, baru nyala.
Jadi karena kekurang pahaman mungkin dari saya begitu pun dari menjual. Seringkali ada akadnya gini, saya memang biasa beli minimal 5 ekor domba ya biasanya. Masya Allah. Di Garut biasanya langsung gitu Iya. kan gitu. Nah kemudian si penjualnya mengatakan begini, Pak katanya kalau misalkan Bapak beli cash, nggak apa-apa untuk pemeliharaannya nggak ada biaya. Iya. Tapi kalau enggak ada pemeliharaannya gitu, biaya pemeliharaannya gitu kan. Nah ini benar nggak seperti itu? Kalau saya memang seringnya saya bayar aja memang langsung gitu kan seperti itu. Jadi nanti hewan kurbannya diambilnya nanti gitu kan beberapa hari sebelum Idul Adha gitu Iya. kan. Nah apakah boleh nggak transaksi seperti ini gitu kan? Kalau enggak tadi gimana? Kalau enggak? Kalau misalkan Bapak bayar semua 5 ekornya dibayar sekarang, Oke. misalkan sebulan atau dua minggu sebelum hari raya, Ya. maka nggak ada biaya pemeliharaan gitu kan? Nggak ada biaya pemeliharaan. Iya, untuk ngasih makan itu Gratis. dombanya gratis. Tapi kalau misalkan enggak, ya mungkin dikenain gitu, ada biaya. Kalau nggak bayar cash, artinya bayar DP dulu. Iya. Nanti maka pemeliharaan ada sekiannya katanya, biaya pemeliharaan. Ada biayanya gitu. Tapi kalau Bapak bayar sekarang itu nggak ada biaya pemeliharaan karena saya juga katanya kalau Bapak bayar cash saya bisa beli lagi ke petani dombanya gitu. Iya. Dari uang cash dari Bapak katanya. Iya. Nah, bagaimana ini Ustaz hukumnya? Nah, itu jelas, itu boleh. Boleh. Ya, boleh. Jadi solusi itu di antara bentuk yang dibolehkan. Si petaninya mengatakan, ya, berarti bomda sudah milik Bapak. Nah, maka uang cash ini, ya, karena bayar cash, maka pemeliharaan berikutnya kami gratiskan. Kenapa gratis? Karena si petani tadi bisa lagi dia beli barang yang lain, sehingga biaya tadi sekalian aja ngurus kambing-kambingnya yang lain, ya, sehingga digratiskan saja, sehingga dia mendapat keuntungan dari dia beli kambing yang lain. Nah, kalau seandainya hanya bayar 1 ekor saja, beli 5, bayar 2 juta misalkan, sisanya nanti, ya. Nah, maka kami kenakan biaya karena kami nggak bisa beli kambing yang lain. Otomatis kami terus bekerja ngasih makan, maka kami ada biaya pemeliharaan, itu dibolehkan. Seperti itu dibolehkan. Tapi kalau mati kambingnya, maka yang membeli bertanggung jawab. Ya. Hukum asalnya begitu. Karena kan kita sudah menitipkan untuk dipelihara saja. Maka hukum asalnya mati ditanggung oleh pembeli. Berarti saya harus bilang ke pedagangnya kita ada transaksi dulu kalau misalkan terjadi kematian nanti. Enggak, itu sudah konsekuensi dari menitipkan hewan ke petani. Maksud saya ingin menjelaskan, ya, bahwa si pembeli dia kalau dengan cara jual beli seperti itu dia bertanggung jawab kalau mati hewannya maka dia rugi. Tidak jadi berkurban dia dengan 1 ekor kambingnya. Kalau tidak ada perjanjian di awalnya, tiba-tiba kambing mati gimana? Ya udah, pembeli tadi rugi dia. Otomatis. Kecuali kalau kematiannya ada unsur kelalaian petani atau penjualnya, maka dia mengganti kelalaiannya, kerugian realnya. Ya. Ya, jazakallahu khair. Ya. Silakan untuk Ahwat. Apa Ustaz? Hadiahnya untuk hadiahnya dapat juga, silakan Pak. Dapat juga. Afwan. Silakan Akhwat. Ya, kalau nggak ada Akhwat, silakan Ikhwan. Nah, silakan Pak. Oh, sabar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz mengenai hak waris. Hak waris, baik.
kakek saya memiliki 5 istri. Hah? 5 istri. Yang pertama cerai, yang kedua Oh, cerai, yang ketiga cerai, yang keempat meninggal, yang kelima cerai mati. Nah, bagaimana hukum pembagian warisnya dari anak ketika dari dia istri? meninggal, sisa berapa istrinya? Yang kelima satu. Yang kelima, tapi sudah meninggal juga. Yang kelima ini nggak tahu informasi lain. Baik. Jadi, waktu kakek meninggal, istri yang kelima maksudnya. Istri yang kelima, tapi masih sah sebagai istri. Masih sah sebagai istri, cuma nggak jelas di mana rumahnya, alamatnya. Iya. Kok tahu kalau itu istri kakek? Iya, memang waktu itu tinggal serumah juga. Keraskan suaranya. Waktu itu tinggal serumah juga. Oh, jadi waktu kakek meninggal, ditinggalkan istrinya itu. Iya. Nah, artinya kan berarti satu istri berarti ya. Cuman itu. Cuman harta belum dibagi waktu itu maksudnya. Iya. Oke. Sehingga istri kakek sudah udah pergi. Iya, tapi meninggal ada anak-anaknya gitu dari. Bentar dulu. Saya pahami dulu. Kenapa kok bisa tidak tahu alamatnya? Ini yang jadi pertanyaan saya. Kakek meninggal, istrinya masih ada, kemudian karena sudah meninggal, istri kakek tadi ini akhirnya belum menerima warisan, belum dibagi warisan kakek gitu. Iya. Oke, teruskan. Kemudian istri yang pertama yang Udah istri pertama nggak dibahas lagi. Hanya istri itu saja yang yang terakhir yang kelima. yang kelima itu aja, yang 1, 2, 3, 4 itu sudah tidak ada hubungan lagi. Nah, yang kelima ini karena nggak ada informasinya, Nah, makanya saya heran, kenapa tidak ada informasi? kurang tahu. Oke, pertanyaannya. Nah, peninggalannya ini dipegang oleh anak pertama dari istri yang pertama berupa sertifikat. Bentar. Nah, ini jadi jadi harus kita pahami dulu ya. Ketika seorang meninggal, jangan pakai bahasa kakek nenek kalau di sini berarti. Seorang meninggal yang keluarganya yang terdekat ketika itu pertama istri. Sebutkan siapa lagi? Anak-anaknya. Anak dari istri yang pertama. Iya. Nah, ini harus untuk sebutkan, ini yang paling penting itu. Istri pertama ada anaknya berapa orang? 4 orang. Nah, ini yang intinya di sana ya. Iya. Anak yang pertama dari istri yang pertama walaupun sudah cerai tapi ada anaknya. Iya. 4 orang, laki-laki berapa orang? Laki-laki 2 orang, tapi yang keempat ini sudah meninggal. Hah? Laki-laki 2 orang, tapi yang satunya sudah meninggal. Enggak, yang dibahas yang tadi pertanyaan saya, siapa ahli waris keluarga kakek yang ada ketika kakek meninggal? Oh. Ya hidup saja bahasnya. Berarti, yang sudah cerai, yang sudah mati itu jangan dibahas lagi. Karena tidak dibagi. Harta ini dibagi bagi orang hidup. Paham? Ya. Hanya diberikan pada yang hidup. Nah, ketika kakek meninggal, yang hidup keluarganya istri. ya. Yang tadi tidak tahu keberadaannya. Anak dari istri yang pertama 4 orang, 3 orang. 3 orang. Kemudian siapa lagi? Dari istri yang kedua tidak ada anak. Tidak ada anak. Dari Kemudian yang ketiga 1 anak laki-laki. Laki-laki, berarti laki-laki sudah berapa orang totalnya tadi? Jadi total 2. Tadi 2 laki-laki, 3 berarti perempuan. Meninggal. 1 meninggal yang laki-laki. Jadi total 2. Total laki-laki 2. Ya. Kemudian perempuan istri yang keempat 2. Ya. Istri yang keempat. Istri yang keempat. Laki-laki. 4. Anaknya 4. Laki-laki berapa orang? Yang laki-laki 4. 4. Semuanya laki-laki. Total Oke, baik, terus. Anaknya ada 6, yang laki-laki 4, yang istri keempat. Oke, terus yang ke istri yang ke berapa lagi? Yang kelima. Yang kelima ada anak juga? Tanpa anak. Nggak ada anak. Ya. Nah, baik.
Cuman itu aja. Ya, bagaimana ahli harta warisannya? Maka harta warisan tadi dipegang oleh anak yang pertama, istri yang pertama yang tertua. Nah, bagaimana cara membagi? Apa bentuk harta warisannya? Ada tanah, ada sawah, ada rumah. Nah, sawah, tanah, rumah ini ya dinilai berapa kira-kira nilainya? Ya, dinilai berapa kira-kira nilainya? Dibagi sehingga tanah, rumah, sawah ini sahamnya sesuai dengan yang Allah tentukan. Berapa saham kepemilikan dari semua aset tadi? Maka istri yang terakhir tadi yang masih hidup ketika si kakek meninggal itu saja mendapatkan, maka dia mendapatkan 1/8 karena adanya anak. Maka 7, sisanya kan 7 ya. 7 itu dibagi seluruh anaknya tadi, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Gampang kan baginya kan? Nah, jangan disebutkan istri ke pertama, kedua, itu malah bingung. Bisa dipahami? Ya. Kemudian ada kalau menurut adat istiadat di sana peninggalan kayak seperti kain, piring, yang barang-barang antik itu Ya. biasanya Kasih dikasihkan perempuan. ke anak yang pertama tertua. Nah, apakah secara hukum syar'i itu Oke. seperti apa? Kebiasaan piring, pakaian diberikan pada anak yang tertua. Nah, maka kebiasaan ini bertentangan dengan hukum asal warisan. Hukum asal warisan, semua harta apapun bentuk yang bernilai, piring dan pakai itu kan ada nilainya. Maka semuanya hukum asalnya dalam Islam dibagi sesuai dengan yang telah Allah tentukan. Yaitu istri kalau punya anak suaminya mendapatkan 1/8 dan sisa hartanya anak laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Maka apapun seluruh bentuk hartanya. Nah, berarti hukum syariahnya bertentangan dengan hukum Islam, tidak berlaku. Nah, tetapi jika ahli waris tadi seluruhnya istri yang masih hidup tadi atau anak yang bukan tertua, baik laki maupun perempuan, setuju mereka diberikan pada anak tertua saja, maka itu dibolehkan. Tapi harus persetujuan dari mereka. Kalau mereka ada yang tidak setuju, maka dibagi sesuai dengan hukum waris tadi. Wallahu ta'ala. Afwan. Ya, silakan hadiahnya. Silakan untuk Ahwat. Ya, akhwatnya tidak ada. Enggak ada, Ustaz. Mungkin Iwan silakan. Ya, silakan, Pak. Mikrofonnya di sini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai kontrak yang berjangka, Ya. seringnya adalah barang atau benda. Bagaimana dengan apakah ada di bidang jasa yang seperti itu? Begini Ustaz, jadi Ana sendiri dikerja di kargo, jadi pengiriman barang yang sudah berjalan itu setelah berlebihan. Nah, ini ada yang membayar dulu, tapi nanti waktu yang nanti seperti itu. Bayarnya tunai. Iya, tunai. Termasuk dalam perjanjian berjangka tersebut. Ya. Yang tadi yang kontrak berjangka yang diharamkan yaitu uangnya tidak diserahkan, barangnya juga tidak diserahkan, ya. Atau uangnya DP tidak tunai, dihutang, barangnya juga nanti. Maka terjadilah hutang dengan hutang. Nah, itu yang diharamkan. Bagaimana dengan jasa, jual jasa, ya? Maka prakteknya biasanya ada yang
jasa dulu dikerjakan, bayarnya nanti. Berarti sudah serah terima jasanya berarti. Tidak hutang kan? Berarti jasanya cuman sepakatannya dari awal gitu kan. Adapun dalam jasa itu dibolehkan. Berbeda dengan jual beli barang. Kalau jasa itu dibolehkan pakai DP ya. Kemudian, nah itu perbedaan antara jual beli jasa dan jual beli barang. Ya, jazakallah khair, Pak. Satu lagi Ustaz. Ya, Mungkin silakan. agak sedikit berbeda tentang Bentar sebelum dijelaskan ya. Makanya ya, dalam mazhab Abu Hanifah ada akad istisna. Jadi istisna itu artinya akad untuk membuat barang, membuat suatu produk. Ini tidak ada di mazhab Imam Maliki atau Hambali atau Syafi'i, tidak ada. Istisna itu hanya ada di akad Abu Hanifah. Yang bentuk prakteknya yaitu misalkan kita kontrak ingin dibikinkan rumah. Speknya jelas. Rumahnya ada atau belum? Belum ada. Kita bayarnya cuma DP. Terjadilah hutang dengan hutang. Paham maksud saya? Barangnya hutang, kemudian bayarnya juga DP ya. Untuk akad kredit KPR, pemilikan rumah. Nah, biasanya kan dengan itu solusinya dalam fikih Islam yaitu dengan akad istisna. Atau bisa juga contohnya istisna itu sudah kita bahas, contohnya ingin makanan ya. Bayar DP dulu, makanannya nanti baru sudah ada baru bayar penuh. Barang makanan yang belum ada, bayarnya juga utang dengan utang ini kan. Tapi istisna ini dibolehkan oleh mazhab Abu Hanifah. Kenapa? Karena itu tidak murni pada jual beli barang, karena ada jasa di sana. Ya, jasa perubahan material-material menjadi bangunan. Jasa perubahan bahan-bahan kue menjadi suatu produk makanan. Nah, karena ada produk jasa inilah sehingga dibolehkan dengan DP atau ya bahkan tanpa DP pun dibolehkan. Dibayarnya nanti, kontraknya sudah dibolehkan. Paham? Inilah pendapat yang terkuat ini yang dipilih oleh ulama-ulama kontemporer sekarang dalam masalah ini. Adapun dalam mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan ini tidak boleh. Solusinya jadikan salam. Ya. Salam artinya dibayar tunai, harus uang dibayar tunai. Maka pendapat yang banyak dipilih ulama kontemporer adanya akad istisna, dan itu ada dalam mazhab Abu Hanifah. Karena dominan akad jasa di sana. Saya ingin menguatkan kembali dalam jasa itu dibolehkan bayarnya tidak tunai atau dengan ngutang. Ya. Silakan yang kedua, Pak. Yang kedua terkait uang tips. Uang tips. Iya, jadi dalam perjalanan pengiriman waktu itu dari awal sampai akhir prosesnya itu kita ada yang mau nggak mau ada uang tip di situ. Nah itu kita yang membayar atau kita yang membayar dalam proses tersebut. Tips ke siapa? Tipsnya itu misalkan ya pengurusan di regulasi dokumen. Memang sih tidak semua yang, tapi sudah menjadi suatu kayak umum. Kalau kita memberikan uang sih jadi kebanyakan memberikan. Kemudian di kegiatan bongkar muatnya itu kita ngasih tip lagi supaya lancar. Iya, kita didahulukan. Ya. Kemudian memang ada yang mungkin boleh, misalkan ada freelancer yang dia memberikan jasa, memberikan kita order, kita memberikan, mungkin itu boleh Ustaz ya. Siapa kata boleh? Kan dia memberikan order Ustaz, jadi kan dia perantara untuk menyambung lidah. Kita memberikan dia karyawan nggak di tempat itu? Bukan karyawan, pihak lain. Pihak lain, oh, iya. Kalau itu boleh. Tadi yang terkait itu yang kita mau nggak mau yang jadi suatu pilihan umum kita terjadi seperti itu. Nah ini pertanyaannya tentang tadi kehalalan kita dalam melakukan pekerjaan ini. Ya. Nah, kita tidak mau tidak mau harus mengeluarkan kos tersebut. Iya. Akhirnya kita melakukan suap ya. Tip tadi kan suap itu. Tapi sudah menjadi itu ya. Tips bahasa Islamnya suap itu. Nah, pertanyaannya gimana kita menyuap dalam melakukan pekerjaan? Ya, itu kan pertanyaannya. Nah,
Ya, karena harus menyuap ini supaya lancar, barang kita mau dibongkar muat, kemudian harus nyuap ini supaya regulasi cepat turunnya, ya kan? Kalau nggak disuap, nggak turun-turun, nggak lancar urusan kita. Nah, bagaimana hukumnya Ustadz? Ya, maka wallahu ta'alam, ya, kalau memang di zaman para ulama pendapat yang kuat mengatakan, ada yang mengatakan haram, ini sudah kita bahas ya, tentang menyuap. Maka pendapat yang kuat mayoritas ulama mengatakan kalau memang kita terpaksa dan tidak bisa berbuat apa-apa, maka hukumnya kita tidak berdosa. Yang berdosa adalah orang yang menerima suap tersebut. Ya, artinya apa? Kalau kita tidak kasih itu, ngasih tips tadi, regulasi kita jadi terhambat lama gitu. Ya, sehingga tidak keluar-keluar izinnya. Kalau kita tidak ngasih tips, barang kita tidak dibongkar-bongkar sama dia, hanya barang orang terus diurusnya. Nah, maka kita terpaksa, maka pendapat yang kuat mereka yang berdosa, maka kita tidak berdosa sebagaimana kalau saya tidak salah Ibnu Abbas pernah dia ya diminta untuk menyerahkan 2 dinar karena masuk suatu daerah kepada prajurit. Padahal prajurit tersebut sudah digaji oleh pemerintah. Maka dia mengatakan ya dibayar 2 dinar tersebut, dia mengatakan mereka yang berdosa, maka kita dizolimi karena barangnya ditahan. Ya, karena barang tidak dikeluarkan kecuali dia harus bayar 2 dinar. Maka Allah Ta'ala itu pendapat yang kuat di zaman yang memang kita sulit untuk menghindarinya. Allah Ta'ala. Ya. Silakan, Pak. Karena keterbatasan waktu, mungkin satu lagi Ustaz ya? Iya. Silakan untuk pertanyaan. Silakan, Pak. Bismillah. Kayaknya bukan yang tadi, Pak. Bukan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya terkait tadi kan sedikit membahas tentang KPR ya tadi. Mungkin saya agak kurang jelas sih terkait KPR yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia. Nah, saya mendapat informasi apakah KPR oleh Bank Syariah itu masih ada unsur ribanya atau tidak? Karena pada prakteknya sendiri, ini pengalaman pribadi sih, Tad. Jadi kita melakukan akad muharabah, cuman akadnya itu kita melakukan akad, tapi barang itu belum dibeli oleh banknya. Berarti kita akad dulu, baru setelah itu developer menjual ke banknya gitu, Pak. Berarti kan itu ada unsur di mana pihak bank belum memiliki rumah di developer tersebut gitu. Dan juga untuk kita kan ada DP kita kan bukan ke banknya tapi ke developernya gitu. Nah, berarti kan kita akadnya awalnya ke developer gitu kan. DP-nya ke developer? Iya, developer. Itu praktek yang antum lakukan? Iya, yang sudah saya lakukan ini. Nah, apakah itu masih riba? Nah, solusinya ketika itu riba, kita harus seperti apa gitu kan. Apa yang seperti itu? Terima kasih, Ustaz. Ya, adapun yang pertama pertanyaannya, kita kontrak jual beli rumah dengan bank lembaga keuangan syariah. Padahal mereka belum memiliki rumahnya. Apakah termasuk yang dilarang? Termasuk menjual barang yang belum dimiliki, ya. Maka di dalam praktek kontrak sekarang ini ada namanya istisna mawazi atau istisna paralel, ya. Atau tadi seperti yang Bapak katakan, kita mendapat proyek dari seorang. Nah, kemudian contoh dalam praktiknya begini, ya. Saya buat kontrak, tolong bikinkan bakwan ke seorang pembuat bakwan. Tolong bikinkan bakwan, kita sepakati harga 100 bakwan harganya misalkan 10.000, ya, 10.000. Kita sepakati diserahkan tanggal besok, ya. Nah, kenapa kita bikin kontrak ini? Karena saya dapat pesanan juga dari orang langsung yang pemakainya. Dia butuh untuk acara,
Ya, mana 100 bawang, tapi saya menjual ke dia 12.000, saya untung 2.000. Tadi kan berapa tadi? Di awal berapa kontraknya tadi? 10.000 ya. Nah, saya membeli hanya 10.000, udah saya sepakati kontraknya ya. Dan boleh saya tidak bayar dulu, karena kan akadnya istisna, dibolehkan tadi. Nah, kemudian saya juga akan menjual ke orang dengan 12.000. Nah, itu namanya istisna mawazi atau istisna paralel. Dan proyek-proyek memang begitu banyakkan di bank lembaga keuangan syariah. Dia menjual proyek lagi. Tapi praktek yang dibolehkan bagaimana? Maka saya sebagai pembeli dari pertama, saya terima dulu barangnya, kemudian saya serahkan ke berikutnya. Itu yang praktek yang benarnya. Paham? Nah, jadi tidak dibenarkan, udah kamu langsung saja serah terima. Maka tidak boleh. Ya, langsung aja ambil ke sana. Berarti saya sudah tidak melakukan praktek yang dalam Islamnya. Maka ini melanggar. Ya, melanggar prakteknya yang dijelaskan para ulama. Ada yang kedua, bentuk salah ke praktek, yaitu DP-nya kepada developer. Nah, kalau DP-nya kepada developer ini salah praktek. Ya, berarti kalau gitu langsung saja yang pembeli ini sudah melakukan akad jual beli dengan developer. Status saya hanya sebagai membayar kekurangan saja, menalangi kekurangan. Berarti jadi riba jadinya. Nah, ini bentuk kesalahan dalam praktek istisna mawazi dalam Islam. Paham maksud saya? Maka yang benar bagaimana? Yang benar harusnya untuk rumah tadi ya, mungkin bank tidak mau mengeluarkan uang, ya tidak masalah. Dia tidak mau mengeluarkan uang. Nah, DP-nya harus serahkan ke bank. Nanti bank DP yang tadi dia cukupkan, lengkapkan, baru dia bayar ke developer secara tunai. Nah, itu cara yang benar. Paham maksud saya? Ya, maka kalau sudah terjadi seperti itu bagaimana? Maka sebelumnya tidak tahu, maka semoga bertobat, ya, menyesali perbuatan tersebut. Semoga Allah ampuni dosanya. Tinggal melengkapi, melunasinya saja. Ya, karena memang awalnya tidak tahu. Adapun rumahnya halal. Paham? Ya. Masih ada unsur riba ya di situ. Iya, jatuhnya kalau kita DP ke developer, riba jatuhnya. Kenapa riba? Karena sebetulnya yang kita DP ke developer itu, kita sudah transaksi jual beli. Paham? Karena DP itu kan nanti terjadi jual beli. Ya. Berarti rumah itu sudah sah milik kita. Maka status bank hanya menalangi kekurangan, jatuhnya riba. Kenapa riba? Karena hutang ini kita bayar berlebih. Paham nggak maksud saya? Nah, maka jatuhnya ya riba di sana. Karena bank hanya mengurangi, meminjamkan uang kekurangan, dan kita bayarnya lebih dari pinjaman yang kita bayar. Itu hakikatnya. Padahal, nah ini dampak ketika ya praktek itu juga harus sesuai dengan pengertian kontrak. Maka kalau pakai kontrak, sebetulnya sudah betul dalam lembaga keuangan itu kontraknya istisna mawazi. Kalau kita baca kontrak betul istisna mawazi. Nah, tetapi praktek di lapangannya tidak sesuai dengan istisna. Dalam Islam istisna paralel itu yang bertanggung jawab masing-masing. Yang proyek pertama bertanggung jawab pada yang kedua tanggung jawab pada yang ketiga. Nah, itu harusnya. Ya. Ya, Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, tafadhal. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz atas materi dan jawaban-jawaban. Syukran jazakumullah khairan kepada para jamaah yang telah hadir. Insyaallah kajian akan kita lanjutkan di bulan depan, pekan pertama. Kita tutup kajian hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.